Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita masih dapat berjumpa atau bertemu kembali pada pertemuan kali ketiga ini, tepatnya pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Nah, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara online. Marilah kita berdoa mulai selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan, terutama di negara kita, negara Indonesia. Ternyata masih belum bisa bersahabat, khususnya dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, sebelum melakukan atau melaksanakan berbagai macam kegiatan atau aktivitas, terutama mengikuti pembelajaran secara online, tentunya kita harus bisa menjaga kesehatan. Paling tidak kita biasakan melaksanakan atau melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Insya Allah kalau ketiga M tersebut kita jalankan dengan baik, maka kita insya Allah akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalian, materi layanan bimbingan klasikal pada kesempatan ini yaitu hikmah di balik pandemik COVID-19. Nah, tentunya setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pandemik COVID-19 yang kita rasakan sampai saat ini, janganlah menjadikan kita putus asa atau merasa pesimis terhadap apa yang kita rasakan pada saat ini. Namun demikian, setiap ujian dan cobaan pasti ada hikmah yang akan kita petik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbihi. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anak sekalian, kalau kita merujuk dari firman Allah tersebut di atas, maka kita hendaknya selalu bersabar dan ikhlas ketika menerima ujian atau cobaan yang diberikan kepada umat manusia. Nah, oleh sebab itu, menyikapi wabah pandemi COVID-19 ini hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalian, materi layanan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini adalah hikmah di balik pandemi COVID-19. Adapun tujuan
layanan bimbingan klasikal pada kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pola perilaku saat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, menjelaskan hikmah di balik pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah mengklasifikasi berbagai macam perilaku, yaitu perilaku baru saat pandemi COVID-19. Itulah 3 tujuan layanan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, dengan materi hikmah di balik pandemi COVID-19, kita hendaknya selalu merasa optimis, ikhlas, sabar di dalam menerima ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau berbicara tentang wabah virus corona telah merubah dunia secara mendadak. Suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh belahan dunia menjadi kesunyian yang merata. Aktivitas sekolah dan perkantoran dirubah menjadi bekerja dan belajar di rumah. Bukan itu saja, perusahaan dan industri pun terpaksa berhenti sesaat, dan beberapa yang berdampak lahirnya pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita kenal dengan PHK. Bukan hanya itu saja, pertumbuhan ekonomi sangat melambat dan berimbas kepada menurunnya kemampuan ekonomi, khususnya masyarakat. Masyarakat kalangan bawah pun sangat merasakan dampak virus corona. Bahkan aktivitas keagamaan yang sakral pun yang semula dilakukan di tempat ibadah dilakukan di rumah. Bekerja dari rumah, belajar pun dari rumah. Nah, sekalian, tentang gambaran di atas, maka kebijakan social distancing pun dan physical distancing yang diterapkan dengan adanya karantina wilayah atau yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar pun diambil oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 yang telah diterapkan di berbagai wilayah. Apalagi pada saat sekarang ini pemerintah melaksanakan PSBB terutama di daerah Jawa dan Bali. Kebijakan-kebijakan itulah sangat strategis telah diambil oleh pemerintah negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, yaitu negara yang kita cintai sekarang ini, untuk dapat menekan penyebaran virus corona dan mengatasi dampak-dampak yang timbul akibat wabah virus corona tersebut. Hal-hal di atas merupakan dampak-dampak yang muncul karena adanya virus corona ini. Namun di balik itu semua ternyata ada dampak yang positif yang ditimbulkan adanya virus corona ini bagi manusia, bumi, dan alam semesta. Nah, dari gambaran tersebut di atas tentang virus corona di Indonesia, mudah-mudahan muncul adanya dampak positif atau hikmah yang muncul setelah pandemi COVID-19. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan beberapa dampak positif atau hikmah yang muncul setelah pandemi COVID-19. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di keluarga.
bahwa orang tua dalam mendidik anak adalah kewajiban yang utama dan pertama. Nah, ternyata dampak yang pertama ini adalah akan memberikan gambaran kepada orang tua sebagai wali murid. Setelah adanya wabah COVID-19, orang tua maka akan sangat berperan di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, yaitu dampak positif atau hikmah yang muncul adalah kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Dalam kondisi biasa, anak-anak kurang mendapatkan perhatian orang tua karena kesibukan orang tua di luar rumah untuk mencari penghasilan, berusaha, dengan kata lain mencari nafkah. Namun dengan adanya belajar dari rumah, orang tua dapat menemani anak-anak dan bersama di rumah dalam waktu yang cukup lama. Adapun dampak atau hikmah yang ketiga, yaitu kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik. Dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak adalah merupakan salah satu untuk mencegah terjadinya penularan. Karena dengan kesadaran mencuci tangan, menerapkan pola hidup bersih, bijak pada saat batuk, dan serta adanya kerja bakti membersihkan rumah dan lingkungan, serta adanya penyemprotan disinfektan di lingkungan masing-masing. Hikmah yang keempat adalah adanya kesadaran dari masyarakat bahwa mendidik anak ternyata begitu berat. Di hari-hari yang normal biasanya adalah kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mendidik anak di rumah, memberikan perhatian kepada anak-anaknya jauh dari harapan anak-anaknya. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang tua selama belajar di rumah merasa kesulitan mendampingi anak-anak belajar di rumah. Mereka ingin segera normal, seperti halnya hari-hari yang normal untuk belajar di sekolah. Karena dengan hari yang normal, anak-anak bisa kembali ke sekolah dan belajar pun di sekolah. Demikian pula dengan anak-anak yang merasa belajar di sekolah sangat menyenangkan, karena bisa bertemu dengan teman-teman sebaya, teman-teman sekelas, maupun secara keseluruhan. Di samping itu, anak-anak bisa bertemu langsung dengan guru dan lingkungan yang lebih luas lagi. Nah sekalian, itulah 4 hikmah atau dampak positif di balik pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dengan keempat hikmah yang Bapak jelaskan di atas, kita semua akan sadar betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita semua. Bukan hanya tanggung jawab sebagai seorang guru, tetapi mendidik anak juga adalah merupakan tanggung jawab sebagai orang atau sebagai orang tua di rumah. Oleh sebab itu, pendidikan akan maju apabila adanya kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan keempat dampak positif atau hikmah di balik pandemi COVID-19 ini akan menggugah kita semua kepada kesadaran kita untuk selalu memperhatikan pendidikan anak-anaknya.
Nah, nanu sekalian, itulah gambaran tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu sabar, ikhlas di dalam menerima cobaan dan musibah. Demikianlah materi layanan Bimbingan Kasikal pada pertemuan kali ini, yaitu tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.